Temanya itu Oten penyembah manusia. Abang nyembah manusia enggak? Bang, abang menyembah manusia enggak? Kagak. Hah? Enggak lah. Masa manusia disembah? Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus. Oh itu Tuhan. Iya. Tuhan. Kalau itu Tuhan. Kalau itu Tuhan. Bukan manusia. Ibu bisa bedakan lah. Cuma Oh, ya. kalau Yesus Tuhan, Berarti Yesus itu bukan manusia ya? bukan Tuhan. Manusia Iya. yang lebih tepatnya sih. Tadi katanya Tuhan- enggak abang Tuhan enggak yang nyembah menjadi manusia. Saya konsesif lah. Saya nggak nyembah manusia kan gitu. Berarti Yesus itu enggak abang sembah ya? Ya saya Enggak. sembah dia kan karena dia Tuhan. Tadi katanya enggak menyembah manusia. Disembah karena dia Tuhan, mana yang betul? Kan Tuhan itu Mana yang betul ini? datang ke dunia sebagai manusia juga. Bukan dia berarti manusia kan gitu. Oh, datang ke dunia sebagai manusia bukan berarti dia manusia. Oh, jadi dia apa, Bang? Jadi dia datang sebagai manusia, dia bukan apa, Bang? Dia sebenarnya Tuhan. Di mana datanya dia sepenuhnya Tuhan? Dia datang sebagai manusia sepenuhnya Tuhan. Gimana datanya itu, Bang? Mana datanya itu? Aku kesini tadi Abang? sih mau nanya-nanya. Kirain saya Mau bisa nanya. nanya-nanya. Mau nanya-nanya Gila. nggak bisa ditanya. 100% manusia, 100% Tuhan. Bilang kayak gitu, aku bantu dirimu. Lanjut. Bilang ya Iya kayak bang, gitu. betul. Udah, Tapi lanjut aja bilang 100% manusia, 100% Tuhan. Lanjut. Di mana datanya, Bang? 100% manusia, 100% Tuhan. Datanya sih ada, Bu. Tapi saya nggak Di pegang mana? Alkitab ini. Kasih tahu aja nanti saya bukain. Yang saya bisa kutip sih dari situ yang saya ingat di otak saya yang paling melekat yang Yohanes. Yohanes berapa? Itu bukan juga. Itu menceritakan. Waalaikumsalam, Bunda. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 1 pasal 1 lah. Ayat 1. Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Yang ditanyakan 100% Tuhan, 100% manusia itu loh, Bang, di mana? Kan dia firman yang firman. Terus dia berubah jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Di mana ada kata berubahnya, Bang? Ya, buktinya dia lahir di perut Bunda Maria. Kan dia jadi manusia. Nah, dia lahir. Pertanyaan saya tadi apa? Di mana datanya? 100% manusia, 100% Tuhan. Terus abang bilang dia firman. Terus abang bilang dia lahir. Mana yang betul, Bang? Aku nanya lah, Bu. Yang betul itu gimana? Aku mau nanya tentang Al-Quran ini. Mau nanya. Boleh nggak? Iya, nanya apa lah, Bang? Boleh, Nanya lah, Bang. Nanya lah, Bang. Kalau boleh. Iya, nanya lah apa? Nanya apa? Batu Soalnya tetep kalau lahir lah, woi. Ini salah satunya salah. Nggak pas, Pak. Iya, tanya aja. Sebenarnya pertanyaan kau salah, menjawab aja kau salah. Tadi kau bilang Yesus itu bukan, kau bilang kau nggak penyembah manusia. Terus ternyata Tuhan kau manusia, itu aja kau udah salah. Ya, saya bukan penyembah manusia, itu aja intinya.
Tapi Yesus manusia kau bilang. Ya iya kan Tuhan menjadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Nah, di mana datanya Tuhan menjadi manusia? Kan Yesus itu firman loh Bu, masa nggak ngerti sih? Udah saya jelas. Ya saya tahu kalau dia itu firman Bang. Yang saya tanya di mana datanya Yesus itu manusia. Datanya sih banyak. Turunkan aja langsung kalau ada musik. Kalau ada musik turunkan aja langsung. Kalau ada musik diturunkan. Langsung diturunkan. Jauhkan dari musik. Aku nanya lah Bun, nggak usah ditanya. Ya udah nanya Soalnya lah, aku menjawab aja menjawab. pun kok susah. Ya udah saya naikkan ini. Coba. Aku mau nanya tentang iman Islam ini, boleh nggak? Kenjo, selamat malam. Agama apa Kenjo? Malam Kristen dong. Ayo dah. Silakan Kenjo. Itu temanya OT penyembah manusia. Kamu nyembah manusia enggak? Kenapa saya harus nyembah manusia? Kau dibawa macam hebat kali. Rupanya di atas kayak gini. Karena kau skincare harga 80.000 Dibawa kok udah macam mana? hebat kali. Masih ada. Piping kok dia bawa. Suruh dulu si Daga itu kok gak ngomong. dinaikkan. Suruh dulu si Rupanya Daga kayak itu ngomong. gini. Suruh si Daga itu ngomong dulu. Lah, kenapa kau punya masalah apa kau masih naga? Oh, Daga, masih berani naikkan saya? Ini kok dinaikkan PA? Memang Berarti sakit Tuhan, konten ini. berarti Tuhan saya Bang lebih Naga tinggi masih dong. berani kau naikkan saya. Berarti lebih Ini tinggi kok dong naik, Tuhan PA. saya. Terima kasih pengakuannya. Ih sakit ini orang lo. Dibawa macam belagu kali. Naik ke saya. Kau takut naik ke saya. PA. Ih rata-rata sakit kan. Ibu bertanya dulu aku, boleh? Iya tanya lah tanya. Tanya mau nanya apa kau? Menjawab aja kok susah apalagi bertanya. Tap-tap layar lah woi. Yang tentang apa itu loh Bu, yang tentang surga orang Islam itu. Kenapa dengan surga kami? Itu benar nggak? Yang apa itu yang nggak tahu lah kalau salah dengar atau salah. Nanya aja kok susah kali kan. Ya mana tahu salah. Yang tentang 72 bidadari itu. Iya Itu benar. ada Kenapa rupanya? Itu memang benar ada di surga orang Islam. Benar. Kenapa rupanya? Terus gunanya apa itu 72 bidadari? Gunanya apa? Gunanya untuk melayani. Kenapa rupanya? Tuhan kau itu yang kau tanyakan. Tuhanmu mendapat jatah 32 garis perawat. Untuk apa Tuhanmu itu? Untuk apa Tuhanmu? Mana ada kayak gitu Kok Tuhan? nggak ada? Tuh ya. Mana? Ini orang Islam, saudara iman kami yang mati syahid diberikan kenikmatan oleh Allah yaitu 72 bidadari untuk melayani mereka. Lah, namanya kita manusia ya. Allah memberikan hadiah kepada hambanya. Ini Tuhan kau loh. Tuhan kau mendapat jatah 32 gadis perawat. Pertanyaan saya untuk apa Tuhan kau itu? Ibu, jangan kayak gitu Ibu. Itu nggak benar. Apa ibu? Itu nggak benar. Jangan Ibu mencoba-coba. Kok gak benar? Kau baca bilangan 31 nomor. Kau kalau aku tanya 72 bidadari di mana datanya pasti gak bisa kau jawab. Pasti gak bisa kau jawab. Karena kau bertanya cuma dengar-dengar. Kutanya di mana lah data 72 bidadari di mana? Di mana datanya? Itu yang saya Ah, dengar itu. waktu. Nah kan betul kan saya dengar. Kan Itu kan saya dengar. Itu kan saya Tuhan bilang kau itu. mendapat jatah 32 gadis perawan. Itu enggak saya dengar. Tapi saya baca di dalam Biblemu. Bilangan 31 nomor 35 sampai 40. Mana agar untuk mana ada kayak gitu. Itu aja dulu kau pikirkan. 32 gadis perawan untuk apa Tuhan kau? Itu aja dulu pikirkan. Pikirkan deh itu. Nggak ada. Itu pikirkan 32 gadis perawan untuk apa Tuhan kau? Bilang. Pikirkan itu.
Untuk Tuhan 30, untuk kamu 1, untuk aku 1. Bilang aja berdua kita. Aku bantu kau. Untuk aku 1, untukmu 1. Mana ada ajaran Kristen kayak gitu, Bang? Mana dibenarkan kayak gitu? Gak ada ajaran Kristen. Tuhan kau mengambil istri orang, mampus kau kan. Nggak ada kau bilang ajaran Kristen. Tuhan kau mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Ini kelakuan Tuhan kok ngeri kali. Mana? Itu bukan Kok ajaran ngeri Kristen. kali kelakuan Tuhan kau. Kasih datanya. Kalau ada memang kalau Tuhan 32 perawan kasih datanya. Mana datanya? Tunjukkan datanya. Yang minta 32 Ngeri perawan. kali kelakuan Tuhan kau. Jadi Tuhan macam apa ini? Ya datanya mana? Datanya mana? Tunjukkan datanya. Datanya mana? Tuhan macam apa ini? Kalau 32. Tuhan kau ngambil istri orang. Itu nanti kami bisa minta. Mana datanya? Kalau ada kami bisa minta istri orang. Mana datanya? Tunjukkan datanya. Ini Tuhan loh, Jangan, Tuhan. Sudah aku bantu kau, Ces. Sudah aku bantu kau, Ces. Tenang, ada aku bantu kau. Minta Ya, Bang. datanya mana kau? Mana datanya? Minta. Itu nggak benar, itu harus. Justru 72 bidadari gak benar. Mana datanya? Ayo, mana datanya? Mampus kau. Mana datanya 72 bidadari? Mana datanya? Kau dari tadi minta data. Sementara 72 bidadari gak ada kau bawa data. Kan saya bertanya tadi itu benar atau enggak? Kata ibu benar. Ya itu apalagi yang konsekuensinya lagi buat saya kan? Yaudah. Ya saya Tuhan percaya. kau mengambil istri orang di 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Itu enggak benar itu ibu. Itu nggak benar dah Kuba. 2 Samuel 12 Tungki nomor 11 sampai 12 baca gak bener. Kau baca Bibel kau gak bener. Makanya sebelum kau bertanya tentang Islam, kau baca Bibel kau dari Kejadian sampai Wahyu. Baca Bibel kau. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Tuhanmu, ini aku bacakan ini. Iya, bacakan. Beginilah Ibu. Soalnya saya firman pakai Android. Tuhan. Ini aku lagi bacakan loh. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu, dan istri-istrimu itu akan kuberikan kepada orang lain. Orang lain itu akan tidur dengan istri-istrimu. Kau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel, di depan orang banyak. Nah, terus Tuh. Kami dapat berdua, kami dapat jatahnya istri orang. Kami berdua dapat. Dapat nggak? Gak ada di situ. Tuannya aja ini, tuannya aja ini, tuannya. Mana Ces? Kita nggak dapat Ces. Tuhan aja macam mana Ces itu Ces? Ini tuannya ngambil, kasihnya sama orang Israel ini dikasih. Kali lah Ces. Udahlah, salah Ces. Udah aku mute aja Ces, urusanmu Ces. Aku pikir dapat, rupanya aku nggak dapat Ces. Tuhan masa minta kecuali sama umatnya. Uang selembar tinggal 5.000. Abang gak ada kabar, adik cari yang baru. Asik. Uang selembar tinggal 5.000. Abang gak ada kabar, adik cari yang baru. Asik. Uang selembar tinggal 5.000. Abang gak ada kabar, adik cari yang baru. Asik. Ini lah kalau kau tengah ada ilmu. Bang Paro, ada si Paro di bawah. Naik kau Paro. Mana dia? Uang selembar tinggal 5.000. Abang gak ada kabar, adik cari yang baru. Asik. Uang selembar tinggal 5.000. Abang gak ada kabar, adik cari yang baru. Gimana itu Ces? Sakit kan gak kamu Ces? Sakit kan? mana? Kalau yang 32 itu kami sama si Ces dapat nggak satu-satu? 30. Gak tahu aku, tanya sama tuannya si Ces. Si Ces Mana ada ajaran Kristen kayak gitu ibu? Kau baca Bibelmu, gak ada, udah dikasih tahu. Baca Bibelmu, gak ada. Itu maksudnya bukan kayak gitu.
Samuel itu kitab siapa Samuel? Ya, Makanya itu sebelum bagi kau belajar Islam, kau belajari dulu Biblemu, kau baca dari Kejadian sampai Wahyu. itu Udah dikasih mengatakan tahu kalau ayatnya gak ada, gak ada, gak ada. coba saya jawab dulu. Ini uang. HP ku cuma 2. Kalau ada HP ku satu lagi bisa kubukakan data. Ini HP ku cuma 2. Gak bisa kubuka data. Kalau Yang ada penting HP ku satu intinya lagi dia kubukakan kok ajaran Kristen datanya. mana ada ngajarin kayak gitu. Di surga mana ada kayak 2 gitu. Samuel 12 tungki. Makanya Itu bukan pendeta kayak kau gitu tuh, artinya itu, Ibu. pendeta kau tuh banyak bohongnya. Gak dibacakannya lah kitab itu. Biar kalian gak tahu. Karena apa? Pendetanya tahu. Kalau dibacakan kitab itu pasti lari jemaatnya. Kalau jemaatnya lari, hilang perpuluhan. Kalau jemaat lari, kolekte gak ada. Itu dia. Ya. Jangan kau bilang gak ada. Aku bacakan gak ada lagi kau bilang. Nah. Apalagi? Yang apa itu tadi? Apalagi mau kau tanya? Tanya. Berarti itu udah fix ya di surga orang Iya, Islam udah fix memang ada Tuhan kau surga. ngambil istri orang, udah fix itu. Udah fix Tuhan kau mengambil istri orang, lalu istri orang disuruh tidur dengan orang lain. Udah fix. Udah fix juga Tuhan kau mendapat jatah 32 gadis perawan. Tapi nggak tahu untuk apa Tuhan kau, itu udah fix. Walah, mana ada ajaran Kristen kayak gitu. Udah aku bacakan tadi bilang Tuhan kau mendapat jatah 32 gadis perawan. Bilangan 31 nomor Mana? 35 sampai 40. Tuhan kau Mana jatah? mengambil Mana istri ada jatah orang, di situ? lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain di 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Mana ada kata disuruh hidup sama orang lain, Bu? Itu kan Ngomong apa sih kau Ces? Kau baca Bibel kau Ces, baca. Nih. Duk bacakan loh. Ini Bibel kau kan? Ini Bibel kau kan? Nih baca dulu Bibel kau ya. Bacakan nih. Marjamita dulu aku Marjamita. 2 Samuel 12. Ratapan Jekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepaya, Hagai, Zakaria, Meleaki. Hafalkan aku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Rasul, Roma kedua, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Tapi dalamnya aku nggak hafal. Baca dulu yang 32 itu. Apa kami sama si C bisa kami minta diskon? Nih, aku bacakan 2 Samuel 12, nomor 11 sampai 12. 2 Samuel 12, nomor 11 sampai 12. Bacakan sama kau ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Oh my God, kelakuan Tuhan. Kok ngeri kali kelakuan Tuhan ini. Itu konsekuensi untuk umat Israel yang tidak taat waktu zaman-zaman Maka itu. nampak kali kau baca konsekuensi untuk umat Israel babani. Iya. Nampak kali kau nggak baca Biblemu. Coba di mana konsekuensinya untuk orang Israel. Coba baca dari satu perikop. Ngarang aja kau. Ya kan itu udah disebutkan untuk orang Israel. Ngarang aja kau. Itu baca dulu. Biar pintar kau kasih tahu. Biar pintar kau kasih tahu ayat itu. Di situ diceritakan tentang Daud. Berbantu bilang itu masih mending bilang. Ada yang lebih parah lagi, kitab Bilangan 31 bilang. Nomor Udah aku 40. bilang.
baca. Udah aku bilang itu Bang Faruk. Udah aku bilang Minta itu. perawan lagi Tuhanku bilang. Oh, masih mending itu. Udah aku bilang itu Bang Faruk. Udah aku Bang bilang. Faruk, kami berdua dapat, Tuhannya 30, si Ces 1, aku 1. Maka aku suruh baca sama Boru Sinaga. Satu-satu kami dapat. Enak kan? Untuk apa ya, Bang Ces? Untuk apa Tuhan kau wanita perawan sampai 32? Untuk apa? Mana ada kayak gitu. Mana ada? Mana Ya ada? nggak ada kayak gitu apa ya? Nggak ada di Bibelmu. Orang di Bibelmu ada kayak gitu. Orang kok nggak pernah baca Bibelmu ya begitulah. Itu masih mending lagi. Bilangan 31 nomor 17 sampai dengan 18. Iya kan? Di mana di Bunyi situ yang tidak perawan. Perawan. Bunyi yang tidak perawan. Pertanyaan ada Ces pada saat itu Ces. Pada saat itu Ces. Kayak mana kalian bisa mengetahui wanita itu perawan atau nggak perawan kalau nggak dicoba dulu? Ku praktekkan ini Bang. Gini dulu. Bentar Bang Faruk. Kiri. Gini caranya. Gini caranya. Jadi coba ini satu datang, coba satu. Cobalah cup. Kalau suaranya taruh sini, berarti masih perawan. Terus datang lagi satu, dicoba cup. Kalau suaranya berarti nggak perawan, taruh sini. Ya kan? Coba lagi. Cup. Lagi suaranya perawan, taruh sini. Ya kan? Terus coba lagi satu, cup. Suaranya itu udah nggak perawan. Nah, yang anehnya Apa yang dapat dari sama si Ces? Udah. Tapi Ces, Apa yang Bang Naga? anehnya di sini Ces, yang anehnya kan dicoba cup. Kalau suaranya perawan, tapi kan udah dicoba, artinya udah gak perawan lagi. Artinya dia udah gak perawan lagi. Jadi komuninya semua komunitas. Berdasarkan bilangan 31 itu kok, kalau berpegang kepada bilangan 31 itu, emaknya si Ces pun dibunuh lah. Dibunuh juga emaknya orang kan. Baru, tiap kali si Ces Bang Faruk. Tadi dia baik-baik loh Bang Faruk. Emaknya juga karena gak perawan. Oh ya, Ces. Udah lah Ces, aku udah kamu bantu. Ces, Yo, aku tadi berharap aku bantu kau. cari Ces. Itu ajaran apa tuh? Bang Makanya Farid intinya ajaran Kristen nggak kayak gitu. Itu aja intinya. kok gak kayak gitu? Kan Apalagi? saya nggak bisa menjelaskan. Kan saya udah jujur tadi. Itu bukan artinya sih. Wih, kok bukan artinya? Ces, kami tidak sedang mengartikan, kami sedang membaca. Kalau kau membantah, berarti yang kau bantah Bibelmu bukan kami. Memang benar ya. Sampai detik ini nggak ada satupun teman Kristen yang percaya Bibel, yang ada itu. Yang ada membantah. Kami membaca bro. Kami membaca. Kalau kau nggak percaya buka datanya bilangan 31, 17 sampai 18. Kan ngeri kali itu. Kau baca lagi kitab Lukas itu. Kalau kau mau ikut Yesus, kau harus benci kepada makmu, bapakmu, saudaramu. Bahkan dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36, kau harus jadikan isi rumahmu musuhmu. Ngeri kali. Gitu ajaran kasih, diajarkan membenci. Mana kayak gitu artinya itu Bang. Itulah salahnya. Kok baca? Aku nggak ngerti kan. Aku membaca. Cemalanya Kocis. Baca Matius 10 34 sampai 36. Lukas 14 nomor 26. Udah dikasih datanya sama kalian. Kami tahu kalian jijik baca Bibel kalian, makanya kami bacakan. Kami muntah. Kami pun terkadang hampir termuntah-muntah kami loh bacaannya loh. Kami paksa-paksanya. Makanya kami tahu kalian pun jijik bacaannya kan. Kami pun terpaksa yang bacanya karena kami tahu kalian. Ketika kami bacakan nama kalian sambil terjijik-jijik, kalian pun nggak percaya. Padahal kami baca loh. Lebih parah lagi Ces, Hakim 19 nomor 24 sampai 25. Kalau ada orang bertamu ke rumahmu, harus kau kasih anak gadis kau diperkaos. Hakim 19 nomor 24 sampai 25. Jadi kalau ada bertamu ke rumahmu, ada anak gadismu, kasihlah dia diperkaos sama tamumu.
Apalagi Ces? Enggak. Kami sama Ces, kami sama Ces ini lagi berpikir, kenapa Tuhan minta perawan? Itu yang kami lagi sibuk sama Ces tadi. Aturan dikasih kayak sama yang sama kami. 32 perawan Ces, Tuhan kok serakah kali Ces. Bayangkan Ces. Kita dapat jatah nggak Ces? Untuk dia semua yang perawan Ces. Bayangkan Ces. Gimana? Coba kau pikirkan dulu Ces. Kalau dulu Pak Faruq ini sama buruh yang bersinaga. Bilang kami dapat jatahnya itu. Bukan untuk Tuhan semua, untuk kami berdua. Sama Naga bilang lawan dulu. Tapi nggak heran juga lah ya. Wahyu 19 nomor 7 pun juga nanti si Ces ini dikasihkan gaun pengantinnya. Dibantai juga. Dia bisa dikawinkan juga sama anak domba. Dihantam juga matahari si Ces ini besok ini. Baca itu. Pernikahan anak domba, pengantinnya sudah siap sedia. Siapa pengantinnya? Si Ces lah pengantinnya. Makanya kau jaga-jaga mataharimu dari sekarang Ces. Coba, maksudnya Bang Faruq? Maksudnya si Ces jadi matahari Bang. Kau jadi pengantin. Aku laki-laki Bang, gak ngerti dia matahari. Aku laki-laki Bang. Makanya dalam Wahyu 19 nomor 7 isinya, Aku laki-laki. mari kita bersuka cita karena hari ini perkawinan anak domba dan pengantinnya sudah siap sedia. Anak domba ini berdasarkan Yohanes 1 nomor 29 dan juga nomor 36, anak domba ini adalah Yesus kan, kata Petrus. Anak domba itu Yesus. Yesus itu kan berdasarkan Lukas 3:21 kan adalah laki-laki, dia bersunat. Karena dia laki-laki. Pengantinnya sudah siap sedia. Pengantinnya siapa ya? Kalian apa pengikut dia? Makanya yang laki-laki ya, maaf lah Ces. Matahari kok diobrak-abrik nanti Ces. Cemana tuh Ces? Selayaknya pengantin dikasihkan gaun lah kok nanti. Terereng, terereng, ihira pakaian pengantin si Ces bah. Cantiknya jadi cantik si Ces nanti dikasih pakaian pengantin. Oh Ces, besar badannya, badan. Masa dikasih pakaian pengantin warna putih kan aja Ces. Nanti Ces, Gimana nanti rasanya aku Ces? Kalau dihantam mataharimu Ces, waduh, gitu lah nanti Ces. Bang, intinya ajaran Tetep Kristen lagi. nggak kayak gitu Bang. Mau abang framing kayak gitu pun Kau kami nggak percaya. baca, Kami kau percaya. bantah Bibelmu. Wahyu 19 nomor 7 baca itu perkawinan anak domba itu. Kau bilang pulang dia ada. Itu kenyataan Ces, meskipun pahit harus kau terima. Kau terima kenyataan itu sepahit apapun. Harus kau telan bulat-bulat. Ya, makanya kau jangan sering makan-makan yang pedas ketika di dunia ya. Kasihan nanti pengantinmu. Kalau kau makan itu pedas-pedas menceritakan- nanti. Abang aja pun nggak tahu tentang pengantin dalam Alkitab. Masa abang menjelaskan kayak gitu? Bukan pengantin maksudnya untuk kawin-kawin Bang. Itu bukan khusus untuk kawin-kawin pengantin itu. Original teksnya itu wedding loh. Pesta perkawinan, wedding. Enggak aja kok. Jadi apa perkawinan itu? Perkawinan apa coba? Enggak aja original teksnya itu di Inggris kan tuh wedding. Pesta perjamuan kawin. Enggak aja. Yang mana ayatnya itu? Wahyu 19 Wahyu 19 7. Enggak, soalnya saya buka Alkitab melalui handphone, jadi nggak bisa sekarang. Wahyu 19 7. Tetap layar weh. Kalau pas kena matahari dengan Bani Israel, matahariku. Gitu maksudnya Bang Faruq. Keluarlah Bani Israel lah. Ngeri Ces. Aduh Ces, hati-hati Ces. Habis Nanti Ces. kalau tahu Ces. Makanya dulu Cis, ya 12 tahun yang lalu, ya 13 tahun yang lalu aku syahadat. Karena aku sayang sama matahariku. Nggak mau aku dihantam nanti matahariku. Iya. Kalau kayak gitu ya surganya Cis, ambil aja sama kau. Kalau memang harus diobrak-abrik besok matahari. Makanya masih harus Cis. Cis. Oke, Mending kita sapa sama dulu. aja Cis. Kalau nggak gawat besok matahari Cis. Erik Banurung, Iya, agama apa? Kristen Bang, Kristen. Kristen. Oke Bang Pengantin Faruq. lagi di jalan pengantin ini. Ini pun diobrak-abrik besok mataharinya nih. Bang Oke, Erik, Bang Faruq. gimana Bang Erik? Jangan makan yang Gimana, pedas-pedas ya ketika di dunia Bang Erik ya. Enak lah yang pedas. Aduh kasihan nanti Bang. Tahu.
Pengantin kau nanti yang kasihan kalau dihantam mataharimu kau makan pedas. Enak lah kalau yang pedas-pedas. Kalau nggak pedas nggak enak. Oh, berarti kau suka Betul ya? itu, Bang. Pedas-pedas ya? Iyalah. Kalau mataharimu pun pedas kau suka? Kayak bidadari. Hah? Pedas Enak itu. lah. Ya kalian pilih bidadari apa dihantam matahari kalian? Mana ada dia dihantam matahari. Wahyu 19 nomor 7 baca, Cis. Aduh, Cis. Baca udah. Erik yang ngomong, Manurung yang ngomong. Si Manurung, Ya. si Manurung. Si Manurung, Kenapa? Bang Faruk. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba. Baca Alkitab jangan satu ayat. Dari mana belajar Dari kau kitab kejadian belajar kami tunggu Alkitab cepat nggak satu apa-apa lah. ayat? Begadang pun kami jadi. Bacalah dari kitab kejadian nggak apa-apa. Bacalah. Tamat tidak sekolah. Ada tamatan sekolahmu, tahu nggak cara belajar membaca Alkitab? Siapa yang bikin aturan itu? Kalau membaca satu buku, masa kau cuma baca pantaknya aja? Loh, kok cerita-cerita belakang kau? Kami sudah baca, aku udah pernah baca, Erik. Sampai hampir 2 kali aku selesai baca dari kitab kejadian sampai Wahyu. Kalau kau nggak percaya, kau baca, kami tunggu. Nggak akan hilang itu kalimat perkawinan anak domba itu nggak hilang tuh, Rik. Iya, tapi itu perumpamaan. Tahu aku itu perumpamaan. Baca dulu, baca satu perikop. Kitab Jangan Wahyu cuma itu baca satu penglihatan ayat. Yohanes, mimpi Yohanes di Pulau Patmos, bukan perumpamaan itu. Kau biar pun nggak tahu dari mana pula perumpamaan kita Wahyu yang nggak aja kau. Itu kan Berarti penglihatan kau Yohanes itu. ahli Alkitab ya. Kalau Al-Quran paham gak kau? Aku master Bibel, aku master Bibel. Oh, master Bibel, tapi master Iya. Al-Quran master enggak? Master juga lah dibandingkan sama kau. Ya udah, biar saya tanya dulu satu. Kalau kau master, Udah Jangan silakan. Siapa agama Islam yang udah masuk di surga? Siapa agama Islam yang di surga? Siapa orang mau si Muhammad udah di mana? Udah di surga enggak? Oke, di dalam Al-Quran ya Allah menyampaikan bahwasanya ya surga itu belum dibuka, Cis. Masih kosong surga itu. Berarti Ya dibukanya surga berarti nanti agama setelah Islam yaumil ini- akhir, setelah agama Islam terjadinya ini tujuannya enggak kiamat. pasti lah. Apa? Berarti masuk agama Islam enggak pasti tujuannya. Ya? Pastilah ada ayatnya. Aku bacakan nama kau ya, surah Al-Baqarah ya. Dimulai ayat apa nih aku bacakan nih kamu ya. Ini dengar. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabba. Sesungguhnya itu pakai inna, biar kau tahu. Inna. Ya huruf alif yang bergaris kasroh bertemu dengan huruf nun yang bertasdid. Ya itu kesungguh-sungguhan benar akan terjadi. Kalau kau belajar grammar bahasa Arab, sesuatu yang pasti akan terjadi. Apa dikatakan di situ? Sesungguhnya ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Mereka akan masuk ke dalam surga. Di mana di surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho atas kehendaknya Allah. Itu Ada dalilnya. kalau beriman kan, pertanyaan saya, siapa yang udah beriman? Ya aku beriman. Kau kan nyembah manusia, nggak beriman lah Da- kau. Dari Gimana mana ya kau dari mana kau tahu kau beriman? Loh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suatu Apa riwayat artinya? menceritakan, Apa suatu artinya? ketika malaikat Jibril diam dulu lah kok Erik. Apa Erik. artinya? Suatu riwayat, dengar dulu. Suatu riwayat dalam hadis dikisahkan, ya malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba jelaskan apa itu Islam, apa itu iman. Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah." Itu kalimat syahadat. Biar kau tahu.
Aku Jadi bersaksi kapan tidak ada kau- Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW kapan adalah kau- utusan Allah. Kapan kau melihat si Muhammad jadi utusan? Kapan kau Yang melihat? bilang melihat siapa? Aku kan bersaksi bukan menyaksikan. Jadi kok kau bersaksi kau yang udah ribuan tahun. Bersaksi bukan menyaksikan, Erik. Makanya kau kurang-kurangi makan deda itu, Erik. Belajar di mana kau kalau kau nggak lihat kok kau bersaksi? Loh, kan aku katakan bersaksi bukan menyaksikan. Menyaksikan itu baru harus melihat. Siapa yang bilang menyaksikan? Kan bersaksi. Kau juga kau bisa bersaksi kau. Di dalam imanmu. pakai logika, Aku percaya pakai kepada logika. Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Pernah rupanya kau nengok Tuhan Allah Bapa? Hah? Erik, muntahkan dulu dedakmu, Gimana, muntahkan dedakmu dulu. Erik, Gimana? kalau iman HKBP ya ada hata hau porseaon. Au porsea di debata Jahoba kata dia. Dia percaya katanya ke debata Jahoba kata dia. Apakah kita melihat debata dia Jahoba? di Uria Kristen ada Tapi dia. bukan di situ aku bersaksi melihat Tuhan, bukan kayak gitu. Beda. Aku ada rupanya bilang aku bersaksi melihat Tuhan. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan. Kapan kau lihat si Muhammad jadi diutus? Loh, nggak perlu melihat aku. Berdasarkan apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Fat ayat 29. Salah Pakai satu logika, rukun iman pakai kami logika. beriman kepada Al-Quran. Quran kami mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Bedakan Apaan? antara bersaksi dengan menyaksikan. Kalau menyaksikan benar kau bilang harus melihat. Tapi kan kami bersaksi, bukan menyaksikan. Itulah disebut dengan iman. Jelas Bahkan di sekarang dalam pakai di dalam logika kitabmu anak kecil aja Ngapain di tahu, sini? anak kecil aja tahu. Musafir. Terima kasih Bang Musafir. Oh, ada abangku rupanya di sini, masya Allah. Ada, Bang Musafir. Jadi siapa yang udah di surga? Siapa yang udah di surga? Kau jangan ngelawan. Wow, Bang Musafir. Terima kasih. Di surga belum ada, mati dulu kau baru masuk surga. Kok nanya pula kau siapa yang udah di surga? Makanya lucu. Halo, bilang halo. Tuhan kau di surga. Gimana Ngapain Tuhan jumpungan kau di surga? jumpunganmu aja Satu-satu belum aku belum pasti di surga. Assalamualaikum Kita warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Nah, kalau gitu kasih aja. Ini siapa ini? Al-Qudus ini siapa ini? Otel sebentar satu-satu ini ada Kristen 3. Kami kan tidak mengerecoki Saya- si Eri aja pun aku tutup mimnya satu-satu. Jadi biar kita yang bisa sementara. Oke, Saya kalau kau katakan Nabi Muhammad SAW belum pasti masuk surga, kasih dalilnya di mana dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad SAW belum pasti masuk surga. Di mana? Di mana? Sementara dalam surah Al-Adzab ayat 56, Allah telah memberikan jaminan surga kepada Nabi dengan menyatakan bahwasanya dia memberikan rahmat dan juga pujiannya kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ada enggak ayat di dalam Al-Qur'an di mana dikata di Bibelmu di mana dikatakan sesungguhnya Bapak bersalawat kepada Yesus? Mana ada? Sesungguhnya Bapak menjanjikan surga untuk Yesus? Mana ada? Bahkan Yesus pun tak pernah mengatakan sesungguhnya aku Yesus, Tuhannya Kristen, menjanjikan surga untuk Paulus. Mana ada? Bahkan dalam Bibel pun gak ada dikatakan aku Yesus Tuhannya Kristen, menjamin surga untuk umat Kristen. Gak ada. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari yang terakhir akan ada banyak orang memanggil yang menyebut ke Tuhan, Tuhan. Bukan kami bermujizat demi namamu, bernubuat demi namamu, dan pada hari itu aku akan berterus terang. Yesus akan berterus terang. Apa terus terang dari Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah kau dari hadapanku, si pembuat kejahatan. Orang-orang yang diusir oleh Yesus, orang-orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus. Berdasarkan Matius 7:22 sampai 23, siapa itu yang dipanggil Yesus itu Tuhan? Yang memanggil Yesus itu Tuhan, Bang Muslim, barakallahu fikum. Siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan, bermukjizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Maka Kristen tempatnya di neraka, dibuang oleh Yesus. Bahkan berdasarkan catatan dari Paulus, Galatia 3:13, Matius 25 sama 41, Matius 25 nomor 41, ketika Paulus mengutuk Yesus dan Yesus berkata orang-orang terkutuk tempatnya di neraka bersama dengan iblis.
Yesus saja pun di neraka tempatnya, macam mana kau bisa masuk surga kau? Tidak ada nubuat dari nabi-nabi terdahulu mengatakan pemakan babi masuk surga. Nggak ada. Jangan mimpi kau. Tidak ada nubuat dari nabi-nabi terdahulu yang mengatakan penyembah manusia yang beriman kepada Tuhan yang menjadi manusia akan masuk ke dalam surga. Nggak ada, Erik. Yesus Jangan sudah mimpi pasti kau. di surga. Yesus sudah pasti di surga. Di mana Yesus mengatakan aku di surga di mana? Di Kalau mana ada- ayat dalam Bible Yesus mengatakan aku di surga di mana? Jangan ngumpet kau ke Google, nggak ada itu. Jangan capek-capek kau ke Google. Ke majalah Bobo pun kau cari, nggak ada itu majalah Bobo. Di majalah Bobo pun nggak ada itu. Di mana Yesus mengatakan aku pasti masuk surga di mana? Mana pernah Yesus mengatakan aku pasti masuk surga? Aku di surga mana ada? Persaksian tahayul lah yang mengatakan Yesus di surga. Bang Lek Minho, barakallahu fikum Bangko. Boleh saya tambahkan izin? Mana ayatnya Yesus mengatakan aku pasti masuk surga mana? Markus 16 ayat 19. Nah, Sebentar ya. Nah, betul. Yang Al-Qudus satu Al-Qudus. Jadi yang biar Markus 16 nomor 19 baca. Baca diam semua kan? Oke, aku mute kau ya. Satu-satu dulu si Erik. Kalau Erik udah lempar sama kau nanti baru ambil ya. Jadi kita terarah berdasarkan data. Bang Faru pun terarah. Tengok cuma Bang Faru satu orang kan. Kami kan diam Gantian semua. ya, Kan? jangan apa ya. Ya oke gantian sama si Erik bilang aja. Erik kita gantian. Udah nanti Dia baru Bang Faru dibaca lagi. dulu Bang, Matius 16 19 dia dibaca dulu. Benar nggak Yesus mengatakan dia pasti masuk surga mana? Baca. Nengok Si Google pula Anifar, kau lagi. tolong, di waktu. Tidak boleh Mana? marah-marah. Erik, Udah. iya mana ayatnya baca? Udah ku baca. Makanya kau jangan nyungsep ke Google kau. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kepadamu. Kepada siapa diberikan kerajaan surga ini? Kepada Petrus. Sementara Yesus mengatakan Petrus itu termasuk orang iblis. Ini kan kepada Petrus dikata Yesus. Kau nggak tahu Bibelmu kau? Mana ada di sini dibilang Yesus aku pasti masuk surga? Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Santai saja. Bukan marah aku di pinggir jalan Al-Qudus. Aku di pinggir jalan makanya besar suaraku. Al-Qudus. Ya, masih jangan ingat, marah-marah aku- dulu. Masih Begini Al-Qudus aku lagi di pinggir jalan sebenarnya. Benar, ya. Yang gara-gara Jangan datangnya cepat Bang kau tadi Bang bicara. diam dulu kok Al-Qudus. Yang gara-gara datangnya tadi Bang Iya, Bang saya Musafir juga. kasih aku paus makanya masih sini aku. Salah. Al-Qudus. Bang Faruk ini Ya. lagi di jalan besar. Ya. Kalau beliau ngomong Ya. kecil enggak, ini kan Iya. enggak kedengaran. Ini disiarkan langsung di YouTube. Bang Faruk tak akan marah, tidak marah-marah. Iya. Ah, biasa orang Oke. kita Batak kalau ngomong terus berjalan ya. Nanti kamu kalau sudah habis Oke. Erik, silakan yang berlanjut. Bukan Oke. Bang Faruk yang masalah ya. Saya bertanya. Iya. Boleh. Aku biarkan dulu ya, biar si Erik dulu ya. Lanjut Erik. Erik menurut. Markus 16 nomor 19. Kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada siapa diberikan Yesus kunci kerajaan surga? Kepada Petrus. Sementara dalam Markus 8 nomor 33, Yesus itu menghardik Petrus dengan yang berkata, ngomong siapa? "Pergi dariku setan." Kau aja yang ngomong. Makanya kau dengar Markus 16:19 itu Yesus mengatakan memberikan kunci surga kepada Petrus. Bukan Kata Petrus siapa ayat? menyatakan dia Alkitab pasti masuk dari surga. mana kamu baca? Baca, udah aku baca. Aku yang baca. Kan mana dia baca di dalam Google dia itu isi. Coba si Ya, Al-Qudus coba kedengaran tak. dia membaca. Nggak bisa kedengaran, Ri. Manurung, nggak bisa kedengaran, Manurung. Jangan keluar dari aplikasi. Udah gue baca, tadi nggak mau mendengar dia. Di dalam Markus 16:19, Yesus menyatakan diberikannya kepada kunci surga kepada Petrus. Sementara dalam Markus 8 nomor 33, Yesus itu berkata kepada Petrus, "Pergi dariku setan," katanya sama Petrus. Petrus dikatakan setan. Markus Tawa kau. 16 ayat 19 bukan itu ayatnya.
Udah salah kau, itu aja kau udah salah. Markus 16 nomor 19 isinya, kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan surga kan? Ya kan? Bukan. Kau aja kok dari mana kamu ambil ayat kayak gitu? Ya Allah ya Tuhanku. Itu nggak bisa pula kau buka data ya. Katauku isinya Markus 16 19 Markus 16 nomor 19. Baca. Oke. Itu bukan tulisan, itu bukan percakapan, itu bukan ucapan Yesus itu. Jangan ngadi-ngadi. Itu bukan ucapan Yesus. Kalian ini aneh. Neraka dan surga itu adalah tempat akhir di mana manusia tinggal. Bukan untuk Tuhan surga itu. Surga itu untuk manusia. Ini baca dulu, aku nggak Baca. bisa bersuara karena 2 HP. Doubling dia, baca dulu baca. Aku baca ya. Setelah berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Apalagi yang kurang? Itu bukan ucapan Itu bukan Yesus. perkataan Yesus. Kalau yang itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan pengarang. Siapa yang bisa melihat manusia di surga? Siapa? Siapa yang bisa melihat Tuhan di Yang surga? kau tanyakan tadi Erik, gini sikit lagi aku le Erik. Yang Iya, kau iya, tanyakan lanjut tadi aja. sama bukan, sebutkan ayatnya dalam Bible di mana Yesus menyatakan aku pasti masuk surga. Sementara Markus 16 19 yang kau kasih tadi itu bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus, kan kau bilang tadi di mana Yesus mengatakan aku pasti masuk surga. Mana ada? Itu bukan perkataan Yesus. Jadi itu tulis perkataan siapa? Itu perkataan yang dalam iman kalian katakan para saksi. Karena Markus yang menuliskan, berarti itu persaksiannya Markus. Tapi persaksian Markus ini tidak kuat. Karena apa? Ketika kejadian itu Markus nggak ada di situ. Maka aku tanya, ketika tulisan itu, kejadian yang dituliskan Markus 16-19 itu tertulis, di mana Markus waktu itu? Nggak ada dia di situ. Kok enak pula dia menuliskan seperti itu? Kok kau yang lebih tahu? Aku tahu lah, kan aku bilang aku master Bibel. Udahlah, Lanjut, lanjutlah yang lain. lanjut. Saya kasih apapun nggak kalian percuma, nggak ada yang apa. Enggak gini loh. Surga dan neraka itu adalah tempat akhir manusia. Surga itu adalah tempat manusia yang diberikan imbalan ketika dia berbuat baik di dunia. Itu beritahu kalian. Surga itu bukan untuk Tuhan. Surga itu adalah ciptaan Tuhan. Surga itu adalah tempat. Tempat surga itu. Tuhan nggak bertempat. Ini kalian aneh. Ngapain Tuhan di surga? Ngapain? Nggak bertempat kan Tuhan itu kan? Kenapa sih kayak gini pemahaman kalian? Ngapain Tuhan di surga? Ngapain? Masa sih nggak paham kalian? Markus 16-19 itu bukan perkataan Yesus. Belum ada manusia masuk ke dalam surga sampai sekarang ini, belum ada. Karena kita masih ada fase. Di Alkitab bang, banyak yang udah terangkat ke surga bang. Gak ada itu bang, gak ada manusia, belum ada. Fase manusia itu belum ada ke sana. Berarti Alkitab itu nggak layak lah dijadi Alkitab kalau cuma apa? Nggak layak dikatakan kitab suci kitabmu itu. Menurutmu? Bukan kan? Iya, karena bukan perkataan Tuhan, perkataan manusia. Coba saya tanya, siapa yang bisa melihat Tuhan di surga? Siapa? Siapa yang pernah melihat surga? Siapa? Nggak ada satupun. Kenapa sih dangkal kali pikiran kalian? Surga itu tempat. Tuhan itu nggak butuh tempat, kawan. Yang butuh surga itu manusia. Makanya kita beragama. makanya kita tujuan beragama Bang, buat apa? makanya kita di dunia ini, Bang,
kita bersusah payah beribadah kepada Tuhan, ya, beramal kita setiap harinya, beribadah kita setiap harinya agar kita menuju surga. Karena surga itu adalah tempat hunian bagi manusia yang melakukan amal baik di dunia. Bukan untuk Tuhan. Tuhan sudah maha benar, sudah maha baik. Ngapain di surga? Untuk apa di surga? Halo Bang Eri. Coba pikir dulu. Sebelum ada surga dan neraka, Bang Eri. Tuhan itu ada di mana? Bang Eri. Izin dulu Bang Eri. Ya, ya, Le. Ya, Kudus. Iya, boleh saya bertanya, Pak. Jangan diturukan saya. Ya, boleh, silakan Abangku. Saya mohon. Iya, silakan Abang, silakan. Sebentar. Iya. Kalau tidak Berdasarkan menghujat, pernyataan kalau Bang sebentar, Eri aku dulu, bahwa aku dulu Tuhan itu sebentar. bukan di surga, dari mana Sebentar, Bang Eri tahu sebentar, Tuhan aku itu di dulu. surga? Ayo, jawab. Aku dulu sebentar. Kalau tidak menghujat, saya tidak akan menurunkan Anda. Kalau bukan menghujat, silakan bertanya. Oke? Nggak Saya tidak akan ada, menurunkan. saya bertanya silakan. berdasarkan dengan pernyataan Bang Eri tadi bahwa Tuhan bukan di surga. Ayo, dari mana tahu bahwa Bang Eri itu Tuhan bukan di surga? Kan udah kau bilang, Bang. Surga itu adalah tempat. Surga itu adalah tempat, Bang. Tuhan itu nggak butuh tempat. Yang butuh tempat itu manusia, makhluk. Makhluk yang butuh tempat, bukan Tuhan, abangku. Surga itu ada, ya, surga itu ada. Tuhan bukan Bang. butuh di surga. Di mananya Tuhan itu? Di mananya Tuhan itu? Ya, surga Tuhan itu nggak bertempat, Bang. Jadi kalau ada Tuhan yang berada dalam dimensi ruang dan waktu ataupun tempat, itu bukan Tuhan. Pernyataan yang tidak Bang. benar. Nah, katakanlah. Coba saya tanya, oke. Yesus Surga itu kan, Bang, surga itu kan tempat. Sebelum ada surga, Tuhan ada di mana? Coba saya tanya Anda dulu. Ya, jangan buat Bang, pernyataan. sebelum ada surga diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu ada di mana? Hah? Pernyataan Tuhan ada di mana? sendiri bahwa Tuhan tidak butuh dengan tempat. Bagaimana Tuhan itu, di mana tempat tinggalnya? Kalau Bang Eri memberikan pernyataan yang begitu bahwa Tuhan tidak Karena butuh tempat, tidak karena dia mengatakan aku tidak ya, Bang. Dia dalam Yesaya 46 nomor 5. surga itu. Ayo. Yesaya 46 nomor 5, Bang. Berdasarkan pernyataan Bang Dengarkan Eri, saya di dulu, mana Bang. Tuhan itu. Iya, oke, saya jelaskan. Yesaya 46 nomor 5. Hendak siapa kau menyamakan aku? Hendak siapa engkau akan menyerupakan aku sehingga kami sama? Itu kata Tuhan. Dia menantang, dia bertanya kepada kita, kepada siapa engkau menyamakan aku? Aku tidak serupa dengan apa yang ada di langit dan di bumi. Nggak serupa. Maknanya tahu? Tahu Anda maknanya itu? Kalau dia tidak serupa dengan apapun, berarti tak satu pun yang mirip dengan Tuhan. Tuhan itu nggak mau disamakan dengan apapun. Nah, kalau manusia ada di surga, berarti Tuhan nggak berada di surga. Berarti kalau sama manusia dan Tuhan di surga, berarti terbantahkan. Sudah melanggar firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan demikian, Bang. Yesaya 46 nomor 5. Silakan Anda baca dulu. Tahu nggak maksudnya apa? Dia sudah menegaskan, aku tidak mau diserupakan dengan apapun, Bang, kata Tuhan. Aku nggak mau diserupakan dengan apapun. Kalau manusia di surga, aku berarti nggak di surga. Bahwa tidak serupa dengan Tuhan dengan manusia ini. Ayo, dari mana? Ya memang nggak serupa lah Tuhan dengan manusia. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan mereka, serupa dengan Allah. Oh, berarti sebelum, ya, di Kejadian 1:26, ketika Tuhan berfirman, marilah kita jadikan manusia dan segambar dengan rupa kita. Oke, sebentar, Bang. Ya, di Kejadian 1, Allah itu tidak serupa dengan manusia. Ayo. Oke, di dalam kitab Kejadian pasal 1 nomor 26, Tuhan berfirman di situ dalam kitab saudara, marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Pertanyaannya, apakah sebelum manusia ada, Tuhanmu itu sudah berbentuk manusia?
Makanya saudara Bang Ya, Eri tunggu dulu. Anda bawa data 126 kejadian. Sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhanmu Elohim itu sudah berbentuk manusia? Saya tanya dulu, Bang. dari permintaan firman Tuhan. Kamu yang lari. Kamu yang lari. Karena Anda kan bawa data. Saja yang membacanya sendiri, bukan saya. Ya, Bang Eri sendiri membacanya bahwa Tuhan itu serupa, tapi pernyataan Bang Eri, manusia itu tidak ada yang serupa dengan Tuhan dan tidak segambar dengan Tuhan. Dari mana Kak Bang Eri tahu? Ayo. Abangku, yang serupa itu Baleri, Ah. kalau habis ini Oi. nanti lempar ke Bang Faruq ya, penonton minta Bang Faruq ya. Habis Leri nanti lempar ke Bang Faruq ya. Yaudah, silakan aja sama lepar aja. Bang Faruq, buka mic Bang Faruq. Penonton minta sama dirimu. Bang Faruq. Bang Faro itu sengaja mingo, biarkan aja sama Bang Giri. Nanti juga Oh, ya. turunnya. Oke, lanjut. Ya, Bang Faruq lagi mute ya. Yang Lagi penonton mute ya, mungkin lagi Narasi dari mereka berdua ini sudah terpatahkan. Ini dengar. Aku sedikit aja. Narasi dari teman-teman Kristen yang dua ini sudah terpatahkan nih. Dengan data yang disampaikan sama Lai Eri. Tambah lagi di dalam bilangan 23 nomor 19. Di situ kan jelas dikatakan Tuhan bukan manusia. Ketika kejadian 1 nomor 26 dikatakan mari kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Tuhan kau aja bukan manusia. Jadi mana mungkin Tuhan kau itu yang bukan manusia ya menciptakan manusia itu serupa dengan dia karena dia sendiri bukan manusia. Kan bilangan 23 nomor 19 isinya itu kan. Tuhan bukanlah manusia. Di mana itu? Baca coba Kenapa saya suruh kalian katakan Tuhan yang Bang serupa dengan Faruq, manusia? Danipar, tolong baca Yohanes pasal 10 ayat 30. Ayo. Aduh, aku dan Bapak adalah satu. Iya. Aku dan Bapak satu. Aduh. Nah, itu justru itu Tuhan itu satu ya. Tuhan pencipta langit dan bumi dan keturun ke dunia adalah Yesus Kristus. Dia menyelamatkan Satu apa? kehidupan Bang manusia. Kudus, itu satu apa? Satu pekerjaan, Bang. Satu pekerjaan. Ketika Bapak memerintahkan kepada Yesus untuk menyampaikan firman, maka Yesus mengatakan, aduh. Janipar, ya, memberikan argumennya. Jangan dulu bantah-bantah dulu. Kau tadi tidak bisa kau jawab pernyataanmu sendiri, oke? Bro, lagi ngelek, sinyalnya kurang bagus. Aku ngelek itu. Sinyalnya kurang bagus, biar sama Eri dulu ya. Aku ya. Lanjut Eri. Aku baca, aku moderator aja permintaan. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukanlah anak manusia sehingga dia berdusta. Berarti Tuhan itu bukan manusia. Jangan Anda paksakan Tuhan itu serupa dengan manusia, Bang. Tuhan itu tidak mau diserupakan dengan apapun. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau Anda menantang firman Tuhan, sama halnya Anda ini adalah pengikut iblis. Sifatnya iblis ini agar menggoda manusia, agar manusia ini menentang firman Tuhan. Makanya kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Sementara Yohanes 8 ya dengan jelas, jikalau kau anak Abraham, tentu kau akan mengerjakan apa yang dikerjakan Abraham. Tapi justru kamu ini hendak membunuh aku. Itu kata Yesus. Oke, bisa saya jawab? Bang Eri, bisa saya Ya, jawab? silakan. Oke. Bang Eri, bisa bedakan dengan cara lahirmu dengan cara lahir Yesus Kristus? Ini apa lagi? Dijawab dulu itu. Ya, kata tadi bahwa menyatakan pernyataanmu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, dia adalah manusia. Dan saya pertanyakan, bisa Bang Eri bedakan secara lahirmu sendiri, termasuk saya sendiri dan lahirnya Yesus Kristus? Ayo. Ya beda. Yesus itu adalah manusia pilihan yang lahir tanpa seorang bapak, tanpa ada hubungan biologis. Berbeda sama kita manusia biasa. Dia manusia yang luar biasa, bukan berarti dia Tuhan. Ya.
Dia manusia yang dilahirkan dengan cara ajaib, Bang. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabi, summa qala lahu kum fayakun fayakun. Bagaimana Sesungguhnya penciptaan Nabi Iris tahu cara lahirnya Yesus, katakan sama kami, ayo kami terima. Iya, Tuhan menginginkan Yesus ini lahir ke dunia sebagai apa, Bang? Pertanyaan saya kan berdasarkan